Perkenalkan, nama saya Nilam Titik Daryanti dan saya memiliki usaha di bidang craft yang saya beri nama Lentik Handicraft dengan beralamatkan di Tamtaman RT 02 RW 11 Baluarti, Kecamatan Pasar Kliwon. Di saat saya mengawali usaha di bidang craft ini, saya mulai di bulan Juli tahun 2017. Yang menjadi acuan atau menjadi keinginan saya untuk mendirikan usaha ini karena saya merasa bosan untuk bekerja ikut orang, dalam artian menjadi karyawannya orang. Itu saya sudah mulai bosan. Jadi saya punya keinginan untuk menjadi bos atas diri saya sendiri. Akhirnya saya berpikir sebelum saya meninggalkan pekerjaan saya harus sudah punya usaha yang mana usaha itu harus bisa menopang ekonomi rumah tangga saya. Dan akhirnya saya terbersit untuk saya membuat produk-produk yang namanya craft atau handicraft, itu karena langsung handmade, itu dibuat dari tangan saya sendiri. Dan saya tidak, istilahnya tidak kulaan atau menjadi reseller, enggak, tapi saya memproduksi sendiri, saya memunculkan ide saya sendiri, saya eksekusi, saya wujudkan apa yang menjadi ide saya itu. Dan akhirnya setelah bisa terwujud dan bisa saya realisasikan apa yang menjadi ide saya, akhirnya saya buat dan saya mencoba memasarkan. Untuk pertama kali saya membuat ini bantal leher, yang mana anak-anak suka ya. Saya pertama kali menggunakan motif anak-anak yang disukai anak-anak. Setelah saya buat jadi, langsung saya posting di WhatsApp. Di situ mulai ada yang merespon. Yang enggak langsung saya posting langsung ada yang merespon, enggak, cuman beberapa kali saya posting itu pada waktu itu dengan motif cuma 3 motif, tapi saya mengulang-ulang itu saya memostingnya. Untuk modal awal saya cuma 300.000 dan itu saya irit-irit ya. Saya irit-irit, pokoknya apa yang saya inginkan itu bisa terlaksana. Dan pada waktu itu saya memang belum bisa membeli mesin jahit karena modal yang sangat terbatas itu tadi. Dan akhirnya semuanya saya kerjakan dengan tangan, saya jahit dengan tangan. Tapi saya berani menjamin ya, kualitas jahitan tangan itu saya itu tidak kalah dengan kualitas jahitannya mesin. Dan itu sudah dibuktikan oleh konsultan ekonomi, konsultan plut kami pada waktu itu. Bahkan beliau tidak percaya kalau itu jahitan tangan. Dan semuanya yang saya buat itu dengan memiliki tujuan meminimalisir sampah. Jadi bahan yang sekecil apapun, kalau itu masih bisa saya pergunakan, ya saya pergunakan. Dan yang untuk bahan-bahan yang tinggal kecil-kecil itu saya jadikan sebagai bros atau juga sebagai gantungan kunci seperti yang di belakang saya ini. Bahan-bahan limbah yang bisa saya gunakan seperti, maaf guys, kaleng rokok, bekas kaleng rokok. Itu saya makeover untuk bisa menjadi alat untuk menjadi tempat penyimpanan pensil, penyimpanan penggaris dan lain sebagainya. Selain itu juga saya menggunakan bahan-bahan limbah yang dari kain batik yang benar-benar limbah. Jadi sekalipun saya juga menggunakan barang yang besar-besar, kain yang masih utuh, untuk saya buat menjadi beberapa macam produk, itu juga saya menggunakan kain percas. Ini nanti bisa saya sambung-sambung dan akhirnya nanti bisa
terwujud menjadi salah satu produk gitu. Produk yang kami hasilkan itu mulai dari bantal tidur, guling, terus bantal sofa, terus bantal leher mobil, itu yang masih bisa menggunakan bahan-bahan yang gede-gede. Kalau yang kecil-kecil itu ya ada ini gantungan kunci, dan juga itu di dalam ada angsa. Harga jual kalau ecer itu paling murah 5.000, paling mahal itu 75.000. Ada kemarin ya, karena ini pesanan itu sampai 250 itu satu bantal, tapi bantal cinta panjang itu yang panjangnya 1 meter, lebarnya setengah meter, itu paling mahal itu. Kalau yang selama ini paling laku di pasaran itu bantal leher mobil yang motif batik. Tapi kalau yang saya pakai kain yang lain, misalkan kain velboa, yellow, snail, itu kurang begitu diminati. Tapi yang paling diminati yang bermotif batik. Itu pelanggan kami yang di Jakarta itu kalau enggak motif batik mereka enggak mau. Kadang juga mereka request dengan motifnya gitu, dan saya juga harus melayani. Untuk pemasaran, kalau yang di Sragen, di Trenggalek, Jawa Timur itu melalui keponakan saya. Terus kalau yang sampai ke Jakarta itu saya ada reseller Mas, jadi ada yang istilahnya menyalurkan, ada yang nawakne di sana gitu. Kalau toko online-nya saya lewat Facebook dan juga ini IG, cuman itu. Pernah Mas pas pandemi itu Mas, itu benar-benar untuk craft saya berada di titik paling rendah itu. Waktu itu saya ada outlet di tempat wisata di ini Museum Keraton itu. Nah, pada waktu itu pas pandemi itu langsung bulan Maret itu semuanya ditutup total, untuk tempat-tempat wisata ditutup total. Akhirnya ya kami stuck, kami berhenti. Jadi nggak ada perputaran lagi, perputaran dari barang yang sudah jadi untuk jadi uang itu sudah nggak ada lagi Mas. Jadinya saya juga sempat kebingungan waktu itu, dan saya banting setir istilahnya ya. Saya kembali ke kebiasaan saya yang lama, yaitu bikin snack, di mana saya raketang sidik itu bisa bikin makanan yang bisa saya jual, yang bisa saya pasarkan, dan itu saya kembali lagi saya bikin itu, bikin onde-onde merekah tapi yang kecil-kecil itu, kacang telur, terus bikin untir-untir itu, dan itu pemasarannya ya juga via WhatsApp. Jadi setiap saya memproduksi, saya posting, ada yang beli, langsung saya kirim gitu Mas. Ya itu yang sempat menolong ekonomi kami di waktu itu. Pesanan paling banyak itu untuk gantungan kunci ya, kemarin itu ada ya 100-an lah, 100 pieces itu. Paling banyak pada waktu pandemi itu, malahan pada waktu itu 500 pieces gantungan kunci itu. Ya itu sedikit mengangkat Mas karena memang keadaan waktu itu memang ibaratkan kita benar-benar puasa yang nggak ada bukone, nggak ada sahur gitu. Waktu itu ya itu suatu berkah banget buat kami waktu itu. Ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan ya, mungkin juga berguna untuk nanti pemirsa nggih. Untuk kita menggeluti usaha itu jangan sampai kita itu patah arang. Jadi apa yang kita niati itu terus kita jalani, terus kita lakukan. Dan kita juga harus tahu passion kita itu di mana. Jangan hanya asal bikin ini, nanti nggak jadi,
atau misalkan kalau jadi nggak laku bikin yang lain-lain. Jangan seperti itu, tapi geluti dulu, tekuni dulu yang satu itu sampai apa yang kita produk, apa yang kita buat itu benar-benar dikenal. Di samping kita giat dalam salah satu produk yang kalau UKM itu bilang produk unggulan, kita nggak ada salahnya sih inovasi. Kita melirik dengan mungkin kita lihat apa, timbul pemikiran, wah ini bisa dong tak buat ini. Misalkan ada miniatur hewan atau miniatur apa gitu ya, bisa itu terus timbul untuk jadi hiasan, dibuat gantungan kunci atau apa gitu bisa. Dan satu lagi yang bisa saya pesankan, untuk kita melakukan usaha apapun itu usahanya, kita harus punya niat, tekad yang bulat. Dan jangan sampai kita bilang aku nggak bisa sebelum kita mencoba. Sebelum kita mencoba melakukan atau bahkan mencoba untuk melakukan sampai semaksimal mungkin. Dan kalau kita sudah bilang aku nggak bisa, itu ya itulah apa yang jadi kata kita, ya itulah yang terjadi dalam kehidupan kita nanti.